belum datang kepadanya perintah. Menolak itu gini loh bro, diberikan saya tidak mau atau menolak. Iya benar. Keluarga Rasulullah belum sampai kepadanya risalah kenabian, makanya disebut dengan ahlul fatrah. Gimana dengan pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, yang menolak? Ya pamannya Nabi Muhammad mati dalam keadaan kafir. Itu Iya. urusan Allah, bukan urusan saya. Tahu saya itu kafir itu orang yang tidak punya iman, tidak punya agama, itu kafir. Coba tunjukin datanya. Kalau orang tidak punya iman dikatakan kafir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngejelasin? Kata kafir itu dari mana? Siapa yang ngajarin itu? Itu kan Jangan ada-ada. Itu Di kan kamus mana itu? Itu kan menurut saya. Iya, menurut Anda itu dapat datang dari mana? Nah, masalahnya Anda ahli bahasa nggak? Kalau Anda ahli bahasa tanpa perlu literasi, saya akan terima pernyataan Anda. Itu nubuatan Yesus bahwa penyesat-penyesat itu. Nubuatan Yesus banyak Itu udah tahu. penyesat-penyesat. Kalau Kristen, Bang Maal, tengoklah ular budak nih ngomong ya. Kalau Kristen jahat, wajar kata dia. Gini, tengok, diam kau. Ini ketunjukan ular budak kau. Tengoklah kelakuan binatang gini, emang binatang mereka. Kalau Kristen di seluruh dunia berbuat jahat, wajar lah. Kami kan Kristen banyak. Kalau kita mayoritas ada yang jahat, nggak wajar menurut dia. Emang bagus kau. B2 memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Minta tolong buka kamera, tolong jelaskan nama Anda, kemudian tunjukkan kapabilitas Anda. Ternyata dia nggak mau. Kenapa? Karena memang dia ingin menghujat. Supaya apa? Supaya umat Islam sakit hati, terus dia digampar, akhirnya dia nangis, playing victim. Kami tersakiti, kami minoritas. Ya, kelakuannya begitu. Nah, itu kenapa saya katakan wajib diskusi sama saya itu buka kamera. Kenapa? Kalau dia menghujat kita bisa laporkan ke kantor polisi, guys. Gitu. Ya, halo Raja Daud, silakan perkenalkan nama, agama apa, lalu tujuannya ke sini ngapain? Tujuannya, nama saya kan sudah tahu. Kalau agama Siapa namanya? Agama saya Kristen lah. Namanya siapa? Hah? Nama siapa? Ini Raja Daud. Oh, namanya memang Raja Daud? Ya, namanya Daud. Ya. Namanya Daud. Daud itu suka ngambil bini orang loh dulu di dalam kitab kalian.
Iya, memang ya Nabi apa suka ngambil begitu lah. Banyak istrinya, malah itu. Istrinya banyak itu. Iya. Zaman-zamannya Bangga ya. banyak istrinya itu. Bangga ya punya nama pejina dalam kitab Anda, tapi nggak apa-apa itu sana kok. Lanjut aja. Keluar Enggak, makan bangga itu saya. enggak. Apa lagi? Nggak bangga? Iya. Wah, namanya sendiri dia nggak bangga guys. Ya udahlah nggak apa-apa. Tujuannya ke sini mau ngapain Pak? Kalau awam silakan bertanya, kalau berilmu silakan diskusi tapi buka kamera sama saya dan harus ada kapabilitasnya. Kalau enggak, maaf ya, saya hanya melayani pertanyaan saja. Gitu. Oh iya ya, pertanyaan saja. Memang Ya, kalau tidak bisa buka kamera, tidak jelas, maka hanya bertanya saja dan tidak boleh menanggapi. Karena nggak penting ditanggapi kalian yang nggak jelas, kecuali kalian jelas orang dah. Dia bisa open kamera kok. Udah 1.400 lebih tuh. Tapi dia nggak mau. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Dia kalau tidak mau buka kamera bertanya saja. Ya, yang tidak mau buka kamera bertanya saja. Kalian kan selama ini kan takut digeruduk umat Islam. Itulah saya bingung. Katanya Tuhannya Maha Kuasa, tapi digeruduk umat Islam aja takut. Apa karena kalian pernah lihat Tuhan kalian diceritakan kalah sama Hansip Romawi ya? Sementara kami hanya hamba-hamba Tuhan loh, tapi nggak pernah takut dengan kalian yang adalah anak-anak Tuhan. Saya dilaporkan nggak kabur, Edis dilaporkan kabur. Bahkan saya komunikasi lagi sama tim penyidik. Artinya apa? Saya tidak merasa salah dengan yang saya lakukan karena saya tidak punya kesengajaan menghujat agama orang. Justru saya ingin membangun diskusi ini akademis gitu loh. Tapi ketika saya membantah kalian dengan menampol, itu tuh adalah hak jawab, hak komparasi. Silakan tanya Daud. iya, yang berkuasa itu Tuhan bukan kami. Pertanyaan pertama. Maksudnya yang Apa? yang berkuasa itu Tuhan bukan kami. Kalau kami kan manusia biasa. Saya bahkan lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini loh, Dek. Gimana? Gimana? Saya bahkan lebih berkuasa di Komal ini daripada Tuhan Anda. Di Komal ini saya Tuhannya sekarang. Oh, itu kan di Komal ini. Iya. Makanya saya tanya, mau ikut aturan silakan lanjut. Aturan pertama, kalau awam bertanya saja, maka mulailah dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, oke. Hai, cuma saya lupa lagi. Dan nanti saya kalau bertanya nggak sesuai dalil kayak apa? Yaudah nanti aja nanti. Ya nanti aja. Kalau gitu pikirkan dulu, standby dulu, pikirkan dulu ya. Jangan dipaksakan. Nanti berdarah hidungnya. Bukan gitu apa Bu Darifa? Bu Darifa. Nah, karena begini. Bugem, saya tanya Bunda ke Gembala. Gelar saya itu mahal, 6 tahun loh, Dek. Aduh, Dek. Saya dilantik menggunakan kekuatan 7 roh-roh yang telah menyertai saya. Tolong jangan diganti-ganti gelar saya. Bunda Gembala ya. Saya bilang Bunda Rifa apa salah? Ya, Bunda Gembala. Pak. Oh, berarti salah Pak. Aduh. Bunda Rifa. Tolong itu Bugem itu adalah gelar kebesaran saya. Itu gelar abadi yang akan selalu saya pakai sampai saya meninggal nanti. Bugem. Bunda Gembala. Jangan dirusak. Ya, di sini saya menggembala. Tolong ya. Bunda Gembala. Oh, Wah, ketawa dia gelar. Itu gelar dari Al-Qur'an itu. Kan saya katakan itu gelar dari Ruah HaQodes. Ruah HaQodes itu Al-Qur'an dan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu Ruah HaQodes. Al-Qur'an yang mengatakan saya Bunda Gembala. Itu gelar kehormatan dari Al-Qur'an. Dalilnya mana? Quran surah Al-Baqarah 171 ya. Barang siapa yang menyeru kepada kaum kafir, sama saja seperti mengembala hewan ternak. Karena saya perempuan, makanya saya ibu. Ibu-ibu yang mengembala disingkat jadi Bugem. Bunda Gembala. Oh, berarti menurut Islam ini Kristen ini kafir semua ini. Bukan Kristen aja, semua yang di luar Islam menolak kenabian Muhammad SAW kafir. Berarti termasuk orang yang tidak percaya sama Nabi Muhammad berarti kafir. Betul. Siapa yang menolak Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, seluruh nabi adalah nabi, menolak bahwa apa yang diberitakan nabi itu adalah benar, semuanya kafir. Oke, gimana dengan keluarga Nabi Muhammad yang sebelum agamanya Islam? Apa mereka kafir semua? Dia tidak menolak. Apa yang dia tolak belum datang kepadanya perintah. Menolak itu gini loh bro, diberikan, saya tidak mau, atau menolak. Iya benar. Keluarga Rasulullah belum sampai kepadanya risalah kenabian, makanya disebut dengan ahlul fatrah. Gimana dengan pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib yang menolak? Ya pamannya Nabi Muhammad mati dalam keadaan kafir.
Itu Iya. urusan Allah, bukan urusan saya. Kalau dia mau masuk neraka kah, itu nggak ada urusan dengan saya. Karena memang seluruh orang yang menolak kenabian Muhammad ibnu Abdullah kafir. Memang begitu. Tahu saya tuh kafir tuh orang yang tidak punya iman, tidak punya agama itu kafir. Coba tunjukin datanya. Kalau orang tidak punya iman dikatakan kafir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngejelasin? Kata kafir itu dari mana? Siapa yang ngajarin itu? Itu kan Jangan menurut- ada-ada. itu Di kan kamus mana itu? Itu kan menurut saya. Iya, menurut Anda itu dapat datang dari mana? Nah, masalahnya Anda ahli bahasa nggak? Kalau Anda ahli bahasa tanpa perlu literasi, saya akan terima pernyataan Anda, kecuali Anda itu ahli bahasa. Tapi kalau Anda bukan ahli bahasa, tiba-tiba tidak punya literatur menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ketahui, kita tolak. Kenapa? Itu namanya penyesatan. Makanya saya tanya, di mana tertulis bahwa kafir artinya tidak punya Tuhan? Nah, tunjukkan itu. Kafir. Gitu loh, bro. Orang yang tidak punya iman. Iya, di mana tertulis bahwa kafir artinya orang tidak punya iman? Yang ngajarin siapa? Di Google, coba buka di Google. Loh, kalau saya cuma akhirnya tahu dari Google, ngapain saya tanya kamu, adekku? Maksud saya biar kamu itu tidak salah kaprah terus. Kafir itu dari bahasa Arab, dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup diri, artinya menolak, menutup. Menutup itu artinya sudah tidak mau lagi menerima. Makanya dikatakan kafar, kafaro, kafir, bukan kafir ya. Nah, kalau kamu Raja Daud, kamu itu bukan cuma kafir. Kamu itu kafir, jahil, musyrikun, juga dungu dan juga fasik serta zindik. Kamu kafir karena menolak, kamu musyrik menyekutukan, kamu jahil mengadakan yang tak pernah diajarkan, kamu fasik karena keluar, kamu dolalah karena sesat, kamu zindik karena kamu mengajarkan yang tak diajarkan. Hei, banyak gelarmu, dekku. Oh iya. Kafir, musyrik, zindik, fasik, jahil, dungu, total maksimal. Nah, serius? Tapi orang Kristen loh pintar-pintar loh. Siapa orang Kristen pintar? Isaac Newton. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Seluruh dunia ini orang Isaac Newton itu bukan penganut Tritunggal, makanya dia pinter. Ya kalau saya akui, kalau tidak menuangkan manusia emang pinter. Malam-malam, Bon. Sabar ya Bang Melki Anus, sabar dulu ya Bang Melki Anus, diam dulu, saya ngobrol sama Raja Daud dulu. Ini Raja Daud nih yang ngambil bini orang nih ya. Iya, biar Silakan, aja. Raja Daud. Langsung ke bunda langsung ke milik. Malkianus, tolong hargai kawan Kristen Anda. Saya akan sapa Anda setelah saya selesai dengan si Raja Daud. Kalau tidak perlu turun ke bawah. Saya bukan orang yang bisa kau atur-atur. Aku independen, merdeka, dan tak ada yang bisa mengintervensiku kecuali ayang beb, ya, kecuali orang tuaku. Selagi lawanku bukan Tuhanku, nabiku, orang tuaku, alim ulamaku, guru-guruku, dosen-dosenku, dan suamiku, dan anak-anakku, dan keluarga terdekat, sahabat karib, rekan-rekan apologitku, bagiku kau tak ada harganya. Apalagi kau pula ngatur-ngatur aku. Ya Raja Daud, bertanya saja. Kalau nggak mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Turun saja dengan indah daripada Bunda Gembala ludahi, nanti nggak enak, ya. Oh, Kalau nggak di sini standby belajar. ya. Kalau nggak belajar aja di sini Raja Daud ya. Raja Daud tukang ngambil bini orang ya. Dimit dulu. Halo David Simanjunta. Silakan Ya, nama, sebutkan agama apa, lalu jelaskan tujuannya ngapain ke atas ini. Ya, halo. Saya diundang. Nama saya David Simanjunta, Kristen. Oke, silakan. Apa yang mau Anda lakukan? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Karena syarat menjelaskan itu harus buka kamera dan juga harus kredibel dan juga kapabel. Kalau tidak, silakan bertinyi siji. Ya, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Iya. Saya mau bertanya. Bongo. Kenapa umat Islam terlalu sensitifnya sama agama Kristen? Oke, mantap. Mungkin saya coba ini ya. Kenapa Islam sensitif dengan agama Kristen? Sebenarnya bukan sensitif. Kenapa Islam sering berdebat dan berdialog dengan umat Kristen? Mungkin begitu kali. Kalau sensitif kami nggak sensitif. Nggak Enggak, ada sensitif. sensitifnya sama agama kalian. Justru kalian
Enggak, sekarang Sensitif itu artinya apa coba? Sensitif itu artinya apa? Maksudnya aku nggak ngerti nih. Sensitif itu maksudnya apa? Ke Kristen pula lagi sensitif. iya Maksudnya sensitif. gimana nih? Enggak, kami nggak ada kami tidak peduli dengan kalian yang menyembah orang kek, menyembah hantu kek, menyembah roh kek, nggak ada pedulinya kami sebenarnya. Karena kami nggak ada kewajiban untuk mengislamkan kalian. Sensitif itu kepada penipu-penipu dari kalangan kalian, mungkin sensitifnya bukan sensitif tapi murka. Kenapa? Banyak dari kalian ngakunya murtadin, taunya Kristen dari lahir. Ya, banyak dari kalian ngakunya misionari tapi malah bilang Isa itu Tuhan dalam Al-Qur'an. Itu bukan sensitif lagi, tapi memang jijik kami gitu loh. Karena gitu. Tapi kalau sensitif, apa yang ku sensitifkan sama orang Kristen? Gak ada gunanya juga sensitif sama kalian. Kalau Anda ngucap itu namanya sensitif. Gini, berapa banyak Apa? ada gini, kita di sini udah ada 6 agama dipercaya di Indonesia. Tidak pernah ada di Betul. sini penolakan biara, penolakan dari 6 agama. Berarti antara Islam dan Kristen 4 negara, 4 agama. 4 agama Ah, tetapi yang sering itu ya gereja yang selalu sering diganggu gugat. ya karena gereja memang banyak bermasalah. Karena memang gereja yang banyak bermasalah, izinnya bermasalah, kadang ingin mendirikan tempat-tempat di tempatnya umat Islam. Tujuannya untuk apa coba? Mendirikan gereja di tempat mayoritas Islam yang gak ada Kristennya buat apa? Tunggu dulu. Pasti ada maksud tertentu kan, ingin mencoba mengkristenkan orang yang sudah beragama kan, itu melanggar SKB 2 Menteri, mengajarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama dengan maksud memisionariskan, menjadi misionaris di kalangan orang yang sudah beragama, itu melanggar SKB 2 Menteri, melanggar hukum itu, nggak boleh. Gini, kalau kamu haus, saya belum selesai bertanya, kamu udah jawab. Gak gitu dong. Ya kamu bukan bertanya, kamu menjelaskan, tapi penjelasanmu nggak ada datanya, kecuali kamu bawa data. Lagi pula aku bukan ngurusin kasus gereja di sini, kita bicara ajaran di sini. Lagi pula nggak ada urusan tuh sama gereja kalian. Kau kalau mau bertanya, bertanya itu siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Ngerti nggak sih? Bukan malah curhat, Dek. Jadi kamu bukan curhat, jadi kamu bilang boleh aja bertanya apa saja. Mana? Ya memang bertanya, silakan bertanya saja. Ngerti arti bertanya nggak? Bertanya itu dengan menggunakan diksi siapa, mengapa, di mana, bagaimana dan apa. Kamu sedikit, jangan dong buka luang untuk bertanya. Tadi mau bertanya, mau begini kau bilang Jangan gitu kau kita pula yang bertanya. ngatur kami. Kau nggak ada hak ngatur kami di sini. Kau mau bertanya atau enggak? Kalau nggak mau kau turun, sibuk kali kau. Aku bertanya. Aku bertanya, Ya udah, kau aku menjawab. bertanya. Aku tunggu dari tadi. Mana pertanyaan kau? Mana aku tunggu ini? Pertanyaanku belum selesai. Pertanyaanku Ya belum apa selesai. pertanyaannya? Kawan-kawanmu yang sebenarnya yang nonton di sekitar ini 1997 ini supaya jelas. Kan belum selesai bertanya, kau udah jawab. Ya udah lama kali kau dari tadi lo. Kau nih kayak perempuan lo. Udah bertanya aja, sibuk kali pun bertanya aja. Silakan bertanya aja. Kayak perempuan Nggak, pakai jangan laki-laki. bertanya pun susah. Sabar Uni, sabar. Ya kau yang laki-laki kayak perempuan. Kalau aku memang kayak perempuan, karena aku perempuan. Kau pun Kau kasih Jangan kesempatan. bertanya aja. Kau kasih kau Ini bersempatan. dari tadi aku suruh kau bertanya. Aku tunggu, udah, kau bertanya dulu. Aku tanya, Oh. aku dengarkan pertanyaanmu. Mana pertanyaanmu? Walaupun mulut perempuan itu 2, tetapi gini loh, kau jaga etika dong. Kau Janganlah kau serang mamak kau. Memangnya mamak kau nggak punya vagina? Jangan kayak gitu, kurang ajar kau bawa perempuan di sini. Emangnya apa salahnya kalau perempuan itu punya vagina? Kalau nggak ada vagina nggak ada Tuhan kau. Udah kau bertanya aja. Untung Ya ada udah. vagina. Kalau nggak bisa Tuhan kau keluar dari mana? Tuhan dari dubur Tuhan kau keluar. Tuhan kau itu dari vagina keluarnya. Jangan kau hina vagina. Kau pun keluar dari sana. Udah kau tanya aja. Repot kali kau ke betina kau. Bertanya kau suruh kau bertanya pun kau susah. Heran aku sama kau ini loh. Bertanya kau, bertanya. Aku bertanya Apa? mulut cepat gitu. Diam dulu kau, biar aku tanya gini kan. Ya Gini kau Pak, kau lebih betina daripada aku. Kusuruh kau bertanya malah curhat kau. Banyak cerita kau yang mamak kau bawa, vagina kau bawa. Mulut atas mulut bawah yang kau bawa. Ada-adanya kau. Kau pun jilatin mulut bini kaunya. Kau keluar dari mulut perempuannya, dari mulut bawahnya perempuannya. Apa salahnya? Kalau aku perempuan wajar lah cerewet. Kau jantan kayak mamak-mamak kau. Kayak jual andaliman kau. Udah kau tanya aja sudah. Apa? Wow. Hebat nih. Ini. Hebat lah. Oke. Ya, tahulah sendiri. Agama apa yang dianut Apa kawan ini? ini. Kusuruh kau Dapat bertanya. bertanya juga kau David, tahu, David oke. suruh bertanya kau malah curhat. Katanya mau bertanya. Udah kau berdoa dulu biar ada Roh Kudus kau, biar bisa kau bertanya sama aku. Ulangi ya. Oke, di penonton ini lihat ya. Saya bercurhat nih ya. Saya mau bertanya. Ya. Ya.
Silakan. Saya bertanya, kenapa itu kan tanda tanya? Udah, saya nggak curhat nih. Kenapa lebih sensitif Islam sama Kristen, sementara agama kita ada 6 di sini. Salah satunya adalah penutupan gereja. Tidak pernah ada penutupan kastil, tidak ada penutupan ini. Kenapa selalu gereja yang selalu diandalkan? Bagaimana tanggapan Anda? Karena tadi saya Kan sudah aku jawab tadi, karena gereja banyak bermasalah. Kan aku jawab tadi, gereja banyak bermasalah. Bermasalah dalam sistem administrasinya, bermasalah karena jangankan orang Islam, orang Kristen aja banyak yang menutupi gereja karena denomnya beda. Memang banyak masalah. tanya. Apa ini? Ini contohnya nih. Tenggelam lagi. Tenggelam lagi kau. Yang dimaksud sama Oten itu bertanya aja nggak bisa loh. Apalagi kalau Uniripa yang bertanya, paling pelangak pelongo Aduh. ngalor ngidul. Disuruh bertanya aja nggak bisa loh. Heran saya Oten buat tol ini. Lanjut. Bertanya lagi. Kenapa itu keribut agama Kristen bangun gereja? Sudah aku jawab, karena banyak gereja bermasalah. Repot kali kau. Pembangunan gereja itu hak pemerintah, bukan hak gereja, bukan hak agama Muslim. Apalah kau ini? Ya memang Bukan hak. kau diizinkan membangun gereja asal kau mengikuti aturan pemerintah. Pertanyaanku, gereja kau mana yang telah dilarang untuk dibangun sementara kau sudah memenuhi apa ini? Kenapa diributkan sama satu Apalah agama? kau ini, mak jangan gajil kau. Entah apa kau ini. Apalah masalah hidup kau ini? Kalau kau punya utang pinjol, kau selesaikan dulu. Jangan sama aku kau ngomong. Sama Bang Baal kau. Nggak jelas kau ini loh. Bang Baal, ngomonglah dulu. Apa masalah orang ini? Nggak tahu apa. Begini David tadi udah dijawab oleh Bunda Uniripa. Bunda apa tadi ya? Bunda Bibel atau Bunda apa tadi? Bunda Gembala. Bunda Gembala. Bunda Gembala. Bunda Gembala menyampaikan. Hafalkan lagu himnenya itu ya, Bang Baal ya. Hafalkan lagunya itu ya. Oke, nanti kirim ke saya Bunda ya. Jadi gini David, Iya. ada 4 agama ya, mungkin ada selain itu ada kepercayaan juga ya, 4 atau 6 sama sekarang ini ya. Nah di sana kenapa gereja ini selalu ada masalah gitu loh, selalu katanya Anda bilang Anda memframing selalu umat Islam kepada gereja karena agama-agama lain tidak punya masalah. Poinnya di sana, gereja ini punya masalah. Jangankan masalah dengan pemerintah, dengan hukum pemerintah, aturan-aturan pemerintah, SK2 menteri, antara kalian aja bermasalah. Gereja dengan gereja baku tindis gitu loh. Jadi masalahnya ada di kalian, bukan di umat lain, bukan di Islam, bukan di Hindu, bukan di Buddha gitu loh. Jadi Yang saya masalahnya kenapa selalu Muslim keributan masalah gereja, itu dia yang saya angkat. Karena bermasalah. Ya Allah, nih orang di telinganya aku udah jawab, Bang Baal udah jawab, bermasalah. Banyak gereja itu yang bermasalah. Contoh yang kayak di Nias kemarin itu sudah dikasih tahu jangan. Kenapa? Karena di situ mayoritasnya Islam. Belum lagi izin apa lah kau ini. Kau bertanya, kami menjawab. Kau pula yang nggak terima jawaban kami. Kalau kau nggak terima jawaban kami, ngapain kau bertanya? Mending kau di rumah mama kau sana. Heran aku sama kau bah. Gini, ku tanya, pernah ada gereja minta jalan untuk membangun gereja? Ya minta-minta di jalan. Nggak ada urusannya. Minta-minta di jalan. Apa urusannya dengan? Ya apa urusannya? Nggak apa masalahnya? Korelasi dan relevansinya pertanyaan kau tentang pernah ke gereja minta uang di jalan? Apa relevansinya dengan penutupan gereja? Relevansinya apa? Yan, orang mau bangun gereja. Yang namanya kalau kau punya uang sendiri, kalau bermasalah ya bermasalah aja. Mau kau punya duit sendiri kayak kalau kau bangun bermasalah ya bermasalah. Jelas nggak surat-suratnya? Ada nggak izin dari warga setempat? Kalau warga setempat nggak ngizinin kok kau pula yang maksa-maksa, kan lucu kau. Apa kau ini? Itu yang kutanyakan sama klien. Kenapa klien tidak Apa yang kau tanya sudah kami jawab, tapi kau kok aneh, kau yang kesurupan. Padahal aku tanya dulu, gereja kau gereja apa yang ditutup sama orang Islam? Gini loh, contoh gini kawan. Jangan gini, kau kutanya gereja kau gereja apa namanya yang pernah ditutup oleh orang Islam? Pertanyaanku, kau selama ke gereja pernah nggak kau ditutup gerejamu sama orang Islam?
perempuan garang, ku bilang sama kamu. Kamu gimana diskusi kamu? Gembala. Gini, Dugaan karena bunda tegas. Bang. Konten curunana malah ngomong apa gak jelas kelakuan Oten ini. Entah apalah Oten ini maunya bertanya saja, tapi ketika dijawab nggak mau mendengarkan. Gini supaya kita hidup. Ada tanah kosong di samping rumahmu, ku beli itu, mau ku bangun gereja. Kalau kau keberatan, apa alasanmu? Itu maksudku. Apa alasanmu ku bangun gereja samping rumahmu? Alasanku nggak mau aku keluargaku berdekatan dengan pemakan babi ya. Apa kau? Hah? Nggak mau. Kalau aku punya tanah nggak mau aku jual sama kau. Kenapa? Nggak mau aku ada penyembahan manusia di tanahku. Apa kau? Apa kau? Nggak mau aku ada orang makan babi dekat-dekat aku. Kenapa kau? Apa kau? Apa kau? Kalau aku sanggup beli. Aku nggak mau jualnya. Kok kau paksa aku? Kok kau pula menjajah kami? Aneh kau jajah orang Islam nih. Kau paksa orang Islam harus jual tanah kepada kau. Kok maksa kau ini? Nampak kali kau orang-orang menjajah ini. Lucu orang Kristen naik ke kamar kita. Dia paksa pula kita harus jual tanah ke dia. Kalau kita nggak mau, kami tidak mau berdekatan dengan pemakan babi, itu hakku. Kok kau pula yang ngatur-ngatur aku? Tanah-tanahku. Kau punya duit mau 1 miliar. Kau punya duit, kalau aku nggak mau jual, kenapa kau? Kenapa kau pula yang repot? Kalau aku bilang nggak mau aku dekat-dekat dengan pemakan babi, itu hakku. Anakku jijik sama babi. Aku tidak mau di tanahku ada orang nyembah berhala, karena aku nggak mau berdosa. Apa kau? Kok kau pula yang ngatur-ngatur aku? Ih, aneh kau ini loh. Aku tidak sudi kalau nanti daripada aku jual tanahnya kepada kau, lebih baik kau balik-balikkan tanahnya. Aku balik-balikkan. Lebih baik kau bagi-bagikan kepada orang yang ku jadikan tanah kuburan tanahku, daripada ku jual sama kau bikin gereja. Itu hakku. Siapa yang boleh melarang aku? Aku tanah-tanahku kok. Kok kau pula yang ngatur kami harus jual tanah kepada kau Kristen? Aneh orang Kristen ini. Kau tahu dalam Islam, ketika kami mau jual tanah, kami harus lebih memprioritaskan menjual kepada tetangga kami. Kok kau pula yang ngatur aku mau jual tanah kepada siapa? Kau yang penjajah ini. Kau paksa kami umat Islam harus jual tanah kepada kau supaya kau bisa bangun gereja di lingkungan kami umat Islam. Nggak mau. Kalau aku nggak mau, kenapa kau? Misalnya aku punya tanah, nggak mau jual kepada orang Kristen karena aku nggak mau ada pemakan babi dekat-dekatku. Kenapa kau sibuk? Ih, aneh kau. Kau paksa-paksa agar kami menerima kau dengan tradisi kau. Kalau kau mau bikin gereja, ya udah di komunitas kau aja sana. Kalau kau mau beli tanah, ya kau beli dari tanah orang yang mau jual. Kalau aku beli tanah nggak mau jual sama kau, kau paksa aku. Aneh kau. Lucunya kau. Aku nggak mau jual tanah sama kau biar kau bikin gereja, kok kami pula yang kau marahi. Siapa kau? Bapakku bukan. Polisi kau bukan. Aku rakyat Indonesia punya hak mau jual tanah sama siapa? Mau ku jual mau nggak tanahku urusan aku. Kau pula yang ngatur-ngatur kami harus jual tanah kepada kau Kristen supaya kau bisa bikin gereja. Nggak mau kami ada ternak babi dekat-dekat kami. Ih, aneh kau. Harus sambil pompa kok gini lah. Kerja kau. Suka aku lah. Lucu kau. Kau berhadapan dengan perempuan independen yang nggak mau dijajah sama. Jangankan sama laki-laki. Sama Tuhan kau aja aku nggak mau dijajah loh. Aku ini orang yang tidak mau dijajah dengan siapapun karena aku independen merdeka. Aku rakyat Indonesia yang taat bayar pajak. Tahu kau? Kau pula ngatur-ngatur. Di Komal ini pun kami punya hak mengedukasi publik. Tapi kau telah menjajah harga diriku sebagai orang Islam yang kau paksa harus jual tanah sama kau biar kau bisa bikin gereja dan ternak babi dekat kami. Haram jadah. Udah jelas babi haram. Terus tiba-tiba aku pula bikin. Udah jelas kami menyembah berhala itu haram. Dekat-dekat aku. Nggak mau aku. Itu hakku. Kok kau pula paksa kami harus jual tanah kepada kau supaya kau bisa bikin gereja dekat-dekat kami umat Islam? Ngapain kau dekat-dekat kami bikin gereja? Nggak bisa kau bikin gereja di lingkungan kau. Aneh kau. Ih, lucu. Kau pula maksa-maksa aku. Kalau kau punya tanah, aku pengen beli tanahku. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau aku. Kok kau paksa? Menjajah kau. Ih, lucu nih Oten nih. Memaksa kita menjual tanah kepada mereka supaya mereka bikin gereja debat kita. Ketahuan kau ya. Kau pengen memurtadkan orang Islam kau ya. Wah, nggak sudi aku. Seandainya aku punya tanah, daripada aku jual kepada orang Kristen jadikan gereja, lebih baik ku jadikan itu makam. Ku jadikan tanah kuburan itu. Bukan begitu. Itu prinsipku. Uni mungkin. Atau bukan begitu? Dia yang bilang tadi, kalau kau punya tanah, aku ingin membelinya, kenapa kau nggak mau katanya? Kepaksa-paksa dia. Aneh. Enggak, sebenarnya ada gini. Mau sanggup kau beli, mau banyak pun duit kau, kalau aku nggak mau, apain? Berarti kalian ini orang Kristen yang ingin memaksa kami umat Islam jual tanah kepada kalian biar kalian bisa bikin gereja di lingkungan kami ya?
Wah, nampak kali kalian ini. Oke Wah, lah, oke lah nampak kalau kali itu- kalian. itu- Wah, itu nampak kali alasannya. kalian ini loh. Begini Uni, oke Kalau lah. alasanku Oke lah kalau memang begitu kau alasannya. punya duit, aku punya tanah. Kau bilang sama aku, oh Ripa, aku pengen jual, aku pengen beli tanah kau. Ku jawab, buat apa? Aku mau bikin gereja. Ku jawab, nggak mau aku. Mau kau paksa aku. Ku pijak kau. Kau Iya, pula iya. maksa-maksa aku jual tanah sama kalian. Apalagi kalau aku tahu dijadikan gereja. Lucu Yang- kalian ini. yang- Menjajah tapi yang kalian ini masalah- ternyata ya. Kata kalian itu memang suka-suka bapak moyang kalian masuk komal kami karena memang niat kalian mau menjajah kami. Kami harus mau jual tanah kepada kalian supaya kalian Ya. bisa membangun gereja di tempat pertanyaanku buat apa? Kenapa kau harus membangun gereja di wilayah kami? Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Kecuali di tempat kami berada itu banyak orang Kristennya. Lalu kau nggak ya kau pengen membangun, negara mengizinkan, mayoritas masyarakat pun tidak masalah karena kalian tidak mengganggu, nggak ada urusannya sama aku. Tapi ketika tanahku di depan komplek rumahku yang rata-rata orang Islam, kau mau beli tanah? Ku tanya dulu, kau mau beli tanah buat apa? Aku mau bikin gereja. Oh no 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 no. Apa alasannya? Aku jawab, aku nggak mau dekat-dekat dengan kau. Kau makan babi. Ah, puas kau jawabannya? Itu hakku. Memang nggak suka aku dengan orang makan babi, busuk. Apa Orang yang masalah? tadi sudah turun. Kan aku Orang tidak yang- suka. Orang yang Hah? bertanya sudah turun. Kenapa? Orang yang bertanya sudah turun. Ya karena aku ngomong sama kau gitu loh. Lucu kalau- mereka ini. Kalau alasan pribadiku tidak akan pernah kujual tanahku, tanah nenek moyangku. Aku punya tanah di Sumatera Barat. Tiba-tiba ada orang Kristen. Aku pengen beli tanahmu 100 triliun. Oh ya, banyak duit kau. Banyak ini duitku. Aku kan juragan babi. Oke, kalau aku nggak mau apa? Kau paksa aku jual tanahku sama kalian. Ku pijak kau. Ku Orang kemaksa. pijak kepala kau. Itu yang dibangun itu bukan tanah yang mau dijual belikan, tanahnya sendiri yang mau dibangun. Apalah kau nggak dengar pertanyaan tadi? Nampak kali si laki-laki tadi pengen menjajah kami umat Islam. Kalau kau punya tanah, aku pengen membelinya buat bangun gereja. Kenapa kau nggak mau? Katanya. Aku jawab, aku nggak mau dekat-dekat sama pemakan babi. Ya oke. Masalah. Nah, itu alasanku. Tapi gimana dengan orang yang beribadah diganggu? Ya Yang itu fi- aku yang ganggu. Yang Yang mengganggu siapa? Ya, Yang ada mengganggu siapa? Ya, orang yang Aku agama atau Islam. orang? orang yang Ya, kau ajaran- tanya lo orangnya. Kalau kau bilang ada orang Islam mengganggu orang beribadah, maka Islamnya yang salah. Maka kau harus akui agama kau lebih kurang ajar. Kenapa? Yang menjajah negara ini orang Islam atau orang Kristen? Oh. Yang melakukan asimilasi paksa di Kanada berpuluh-puluh tahun orang Islam atau Kristen. Yang melakukan perburuan penyihir berabad-abad lamanya kurang lebih 400-200 tahun itu Kristen atau Islam. Yang melakukan inkuisisi selama 500 tahun membunuh orang-orang yang berbeda denom dengan mereka itu Islam atau Kristen. Kau jawab itu. Kalau kau tanya sama aku ada orang Islam yang mengganggu orang beribadah lain, apa masalahnya? Apakah dia diajarkan begitu? Kau tunjukkan dalilnya. Kalau dia tidak pernah diajarkan begitu dan dia melakukan apa yang dia adalah perilaku dia sendiri, apa urusannya dengan Islam? Oh, dia kan orang Islam. Oh, kalau aku tanya sama kau, banyak kelakuan orang Kristen yang bejat. Jangan Di sampai Manado contohnya, banyak kumpul kebo orang Kristen. Mau kau bilang itu ajaran Kristen? Jadi kalau menilai ajaran itu jangan kau lihat jangan kau lihat 1, 2, 3 aja orang ngaku-ngaku ikut. Bisa jadi itu adalah pengkhianatnya, orang sengaja yang masuk ke dalam Islam supaya merusak Islam dari dalam. Kau lihat mayoritas ajarannya seperti apa. Contoh, selama 372 tahun Yerusalem di bawah pimpinan Khalifah aman damai, justru hancurnya setelah perang salib. Nah, itu akhlak. Dan bahkan Eropa yang kolaps gara-gara otoritas tertinggi adalah gereja yang memiliki doktrin yang anti ilmu pengetahuan, dikeluarkan peradabannya oleh Islam. Ah, itu baru ajaran. Kau tengok yang mayoritasnya, jangan 1, 2, 3-nya kau tengok, Dek. Ya, bayangkan Indonesia ini negara plural yang cukup dihargai oleh orang luar sana karena tidak terlalu rasis seperti orang yang mayoritasnya agama Kristen. Ada supremasi kulit putih nggak di Indonesia ini? Bayangkan ketika ada datang orang-orang dari Arab mengajarkan agama Islam, ketika mayoritas di Indonesia ini Islam, agama Hindu, Buddha, kejawen nggak hilang karena nggak dipaksa. Bayangkan bagaimana orang Kristen masuk ke tanah Eropa, orang aborigin hilang, orang suku Indian punah, habis satu persatu. Orang Afrika kemudian punah, lara, suku-suku etnis lama habis, punah, hilang. Sementara ketika orang Arab berdagang ke Indonesia dan mayoritasnya masuk adalah orang Islam, apakah hilang kejawen, hilang Hindu,
hilang Buddha, tarada, tetap ada. Tapi kalau kau bandingkan, coba kau bandingkan dengan sejarah, bagaimana kemudian ketika Kristen masuk ke dalam Kanada, orang-orang yang bersuku Indian itu dipunahkan oleh mereka. Makanya ditemukan sekitar 700-an jenazah anak-anak tanpa nama di sebuah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik, di mana tempat itu tempat mengasimilasi paksa. Mati mereka. Ini yang namanya, kalau kau mau bicara tentang ajaran mewakili perilaku, kalian berjamaah sebutkan nama ustadz di pondok pesantren mana yang korban pelecehan seksualnya itu sampai 100.000 atau sampai 2.000, 1.000 deh, biar bisa mengalahkan kelakuan pastor gereja Katolik di Swedia, di Perancis, di Italia, di Portugal, Austria, Australia, Jerman, Amerika, Kanada. Jumlahnya ratusan ribu. Kau tunjukkan di pesantren seluruh dunia ini, ada satu pesantren yang korban pelecehan seksualnya itu adalah sampai 1.000. Tunjukkan sama Bunda Gembalana. Biar nggak usah berimbang lah, 1.000 aja. Kalian kan ratusan ribu tuh, kami 1.000 aja. Nggak usah ada 500 orang korban pelecehan seksualnya. Pondok pesantren mana yang pernah merilis sejak mulai pondok pesantren pertama didirikan sampai detik ini pondok pesantren banyak bermasalah? Tunjukkan sama aku pondok pesantren apa yang korban pelecehan seksualnya jumlah korbannya 500 orang, nggak usah sampai ribuan deh. Kalau gereja kalian banyak, Itu oknum. menceret kalian kalau ku tunjukkan data nanti. Giliran gereja memperkode orang, kau bilang oknum. Itu oknum. Giliran ketika ada orang yang mengganggu orang apa ngakunya Islam, kau bilang itu ajarannya kan nggak lain. Kau ku tengok. Nggak usah bahas Lucu masalah. kau. Kau bilang kalau seandainya jumlahnya 500 orang, jumlah pelakunya 500 orang, korbannya ratusan ribu, kau bilang itu oknum, Mbak. Lucu kau. Kita bahas. Inilah kalian. Inilah Dengar- kalian. dengar dulu, Kau bilang sebenarnya- oknum. Dengar dulu Bunda. Oknum kok doyan, oknum kok merata. Di Perancis iya, Austria iya, di Portugal iya, di Spanyol iya, di Italia iya, Amerika iya. Sini kutunjukkan kau data nih. Kau bilang oknum ya. Ini oknum nih. Bahkan kau pikir PBB saja, nggak ada membahas pesantren. PBB bahkan ikut campur Tidak dalam bahas urusan masalah karena pesantren. Vatikan memperkodok. Ini kalian nih. Kau bilang pula, kau bilang oknum Kenapa ini. kau lari sampai ke Nih, nih, sana? nih, nih. Tadi kan saya bahas. Ya iyalah, kau kan membahas tadi bahwa bagaimana dengan orang Islam yang mengganggu orang lagi beribadah. Ku balikkan sama kau. Bagaimana pendapat kau ketika ada pastor di gereja mencoboli 200.000 anak-anak? Menurut Okezon, 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan. Nah, ini ajaran atau oknum? Kau bilang oknum. Korbannya aja 200.000 orang. Kau bilang pula oknum. Kan nggak aja kau, Dek. Ini bukan oknum, ini doyan. Kau. Ya, ini kau tengok nih ha. Kalau kau mau tengok dataku, bejibun dataku nih. Skandal seks besar-besaran guncang gereja Katolik. Aku tunjukkan satu-satu ya. Kalau aku ini diskusi pakai data, kau entah apa-apa yang kau tunjukkan sama aku dari tadi. Ya, kita lihat di sini pakai data guys ya. Nggak usah bahas-bahas yang di luar-luar. Kok nggak usah. Giliran tadi kau bahas oknum, Di Indonesia giliran aku aja bahas dibahas. data, kau bilang pula nggak usah. Ya ada di Indonesia ini, tenang kau, di Indonesia juga ada. Aku ini adil orangnya. Kau pikir di Indonesia nggak ada pelecehan seksual dari gereja? Banyak. Maksudnya Kau ini, kau tunjukkan datanya yang di Indonesia ini orang. diam dulu. Aku mau tunjukin dulu. Jangan kau yang ngatur aku. Dataku data universal. Kalau kau mau menuju agama, agama itu milik universal. Dulu. Ya sebentar. Ada tamu dulu, bentar ya. Kau lucu kali kau, Dek. Giliran satu orang kau bahas, kau bilang agamanya. Giliran tunjukkan berjamaah, kau bilang oknum. Nampak kali hipokrit kau. Jangan kau hipokrit depanku. Kau berhadapan dengan Bunda Gembala ini. Aku ini data biadab kelakuan kalian aku simpan semua. Korbannya ratusan Kau jawab ribu. kemana-mana kau jawab. Makanya mas simpel lah. Apa? Kau kan bilang tadi bagaimana dengan kejahatan orang Islam yang mengganggu orang yang lagi beribadah? Aku tanya, ada nggak ajarannya? Kalau ada ajarannya kau tunjukkan dulu, kau bilang. Ajarannya Mereka kan ada. agama Islam. Lah aku tanya balik, mana ajarannya? Mana ajaran kami diperintahkan mengganggu orang ibadah? Mana? Kau tunjukkan datanya sama aku. jalan bagi mereka. Kalau ajaran untuk Tidak kalau ajaran menyebut membenci ada di agama kau. Nih, kalau ajaran membenci ada di agamamu. Nih, kutunjukkan kau datanya. Kalau kau bicara kayak aku ini, jangan kau sembrono, Dek. Kau menghadapi Bunda Gembala di sini. Makanya aku bilang awam bertanya aja. Kalau awam itu bertanya saja, jangan banyak bicara nanti. Ya iyalah comel aku, kan aku guru. Ya iyalah nggak apa-apa lah kalau aku comel. Ya nggak boleh laki-laki comel. Kalau aku comel nggak apa-apa. Tengok ya. Kau tengok ini, diam dulu kau Nedi. Kau laki-laki atau betina kau? Aku lagi ngomong sama si Raja Daud. Dua-dua kalian ku hadapi loh.
kayak betina kalian. Dua aja kayak mama-mama kalian, lihat ya. Kau tengok nih, ini baru ajaran membenci nih. Jika seorang datang kepadaku, aduh diam kau Nedi, kau ketakutan kali ku bacakan Bible mulu, Dek. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah ini ajaran nih warna merah Yesus. Nah sekarang kutunjukkan ajaran inkuisisi, ada dalilnya nggak? Ada. Kata siapa? Ibu Rita Wahyu yang bilang bahwa inkuisisi itu ada datanya, dalilnya ada dalam kitab Lukas. Siapa yang mengajarkan? Agustinus. Nah, jadi kalian kalau bicara tuh kayak aku lah, jangan congortologi kalian aja dari tadi nih. Dan kau tengok di sini menurut Ibu Rita Wahyu dalam Sarapan Pagi Biblikal, kejahatan inkuisisi selama 500 tahun itu, mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat Perjanjian Lama dan dengan mengacu pada Agustinus. Kau tahu siapa Agustinus? Kau carilah sendiri ya. Yang telah menafsirkan Lukas pasal 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ada paksaan. Di Al-Quranku tertulis la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kau bilang pula agama aku tadi kau fitnah merusak agama orang. Kau tahu nabiku itu membuat perjanjian Hudaibiyah untuk apa? Supaya orang-orang Kristen dan Yahudi itu tenang beribadah. Tahu kau? Dan kau tahu nggak nabiku membuat surat Santa Katrina itu, surat perlindungan kepada gereja Santa Katrina. Kau tuduh pula kami diajarkan mengganggu kau ibadah. Kau tahu nggak ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab memegang Sopronius, mengambil kunci dari Sopronius, 3 agama damai, yang menghancurkan siapa? Tentara salib. Tentara salib, perang salib ada nggak? Ada perang Ka'bah. Simbol agama kalian aja jadi perang. Kalian pula bilang bahwa kami agama yang tidak betul, agama jahat. Agak lain kok aku tengok. Tapi buktinya kenapa kau lagi? Ada mayoritas Islam di situ pasti banyak banyak kerusuhan, banyak Nah, ini makanya tunjukkan datanya ya. Kalau aku pakai data, aku paling nggak suka bicara omong kosong kayak gini loh. Kalau aku tuh tunjukkan bahwa mayoritas yang paling banyak membunuh, video porno dibuat oleh orang Kristen, senjata dibuat oleh orang Kristen, narkoba paling banyak di Philadelphia orang Kristen, di Burundi paling miskin orang Kristen, yang paling banyak pembunuhan orang kartel Meksiko itu agamanya Kristen. Agak lain kok tengok. Kau kayaknya nggak pernah nonton film ya, nggak pernah kau baca buku, nggak pernah kau nonton berita kayaknya, nggak pernah kau baca berita, nonton berita, nggak pernah kau wawasan kau kayaknya nggak ada. Makanya kau jangan ada di tempat kau aja. Makanya aku bilang kau agak aneh kau aku tengok. Kau bilang di mana mayoritas Islam di situ rusak, salah kau. Tunjukkan sama kau. Ini makanya pakai data kalau bicara. Kau tengok bahwa selama sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak peradaban itu beragama Kristen. Nah, mana dataku? Dari kata Profesor Juan Cole, seorang ahli yang mengatakan pembunuhan terbanyak dilakukan oleh agama Kristen. Nah, kau nih, kalau aku pakai data karya ilmiah kau ngomong apa data kau? Apa dasar kau mengatakan begitu? Kau tengok ini dari Inform Comment, judulnya 20th Century Death in War and Political Violence by Religion, oleh agama. Ya, ini kau tengok ini warna biru, killed by Christian of European heritage, killed by Muslim. Kalian Kristen lebih banyak membunuhi orang daripada kami umat Islam. Kau tengok itu hantu berau. Kau pula memfitnah dari tadi omongkan kau fitnah aja. Kau tinggal di Indonesia aman damai. Kau tengok ini. Bahkan dikatakan orang-orang Kristen itu paling banyak menghabisi nyawa orang lain. Itu kata siapa? Profesor Juan Cole. Kau ngomong tadi siapa yang ngasih tahu? Bapak kau, mama kau, nenek moyang kau? Siapa? Fitnahnya kau. Damai apa? Buktinya orang sembahyang aja diganggu. Itu damai apa? Di mana kasus itu terjadi? Di mana kasusnya? Di Jawa Barat. Bawa datanya ke sini. Di Jawa Barat. Ya, tunjukkan datanya sini. Ayo buka data yuk. Ayo kita tunjukkan data yuk. Pakai data kita. Sampai gubernur. Inilah kenapa aku bilang Kristen yang naik ke room kita itu berusaha memframing agama Islam, tapi mereka lupa kenyataan agamanya bobrok. Kenapa aku bilang agamamu bobrok? Karena apa? Dasar pemikiran kalian menilai sebuah agama adalah perilaku umatnya. Maka kalau begitu kalian mengatakan Kristen agama bobrok. Kenapa? Karena kalian mengklaim agama yang benar itu adalah tidak ada penjahat di dalamnya. Sementara kau nggak sadar, paling banyak membuat film porno itu negara Kristen. Nih, kutunjukkan kau ya, pembuat bokep terbanyak, penonton bokep terbanyak
negara yang dihuni oleh anak-anak Tuhan, ya. Pembuat bokep terbanyak di dunia. Aduh, Kareten, pembuat Data valid ya, Uni. terbanyak di Data dunia. valid ya. Valid lah. Masya valid lah. Allah. Dan kumpul kebo terbanyak di Indonesia, negara daerah Karisteng, Ya, ya. karena untuk dunia. Jadi kita kalau kau mayoritas. bicara sama saya, itu pakai data, jangan pakai congortologi ya. Prestasi kalian adalah membuat bokep. Prestasi kalian membuat miras. Wih. Prestasi kalian membunuhi orang, itu prestasi Wih. kalian, ya. Jangan kalian sok-sokan depanku. Depanku Tidak, kalian kalian bicara ada pakai data. Aku paling Valid, geli. data valid itu ya. Luar biasa. Ya ini data valid nih. Data valid kita. Kalau kita di sini bicara pakai data. Iya, di Bahkan Indonesia kita aja tunjukkan bahwa- di Indonesia aja minoritas aja udah berani nyerang-nyerang orang lagi sholat, ibadah lagi diserang. Iya. Iya. Wah, dulu kan terjadi perang Poso itu kan gara-gara mereka ini. Iya, di Poso, Ada di perang Poso, Papua. mereka bunuhin orang-orang Islam. Bahkan yang paling sekarang yang masih menyerang Indonesia kan orang Kristen di Papua. Oh iya, valid itu. Yang memberontak Valid itu itu. sampai sekarang. Tak. Yang memberontak ya. mereka. Wih, Kristen juga. Luar biasa. Itu karena perbuatan kalian. Nih mereka ini orang yang menutup mata gitu loh. Kau salah kau kalau memframing Islam depanku. Salah kau dek. Soalnya di ayat kita. Terus yang jajah Indonesia ini orang Arab atau orang Kristen? Karisteng. Oh, Kristen. Waduh, Karisteng. valid juga. Uni pinter ya. Ali. Ih, karena rajin baca. Dia nggak pernah baca. Nggak pernah baca. Dia nggak pernah nonton koran, baca TV dia. Kalau saya kan rajin saya nonton koran dan baca TV. Makanya saya punya data-data itu. Karena mereka itu gitu kelakuannya. Mereka memframing agama Islam padahal mereka perutnya kenyang gara-gara ada orang Islam yang belanja ke warung dia, ya kan? Dia gini orang-orang mereka ini nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Coba kalau mereka tuh tinggal di Burundi kalau nggak dipotong kupingnya sama orang Kristen sendiri. Tapi BLT, Mereka kalau sok-sokan. BLT itu bantuan langsung tunai itu dia paling depan loh nih. Padahal itu umat Islam Paling pajak depan. terbesar loh. Iya. Kayak gitulah kelakuannya. Buktinya. Mereka ini memang agak lain. Nah, ini kita tunjukkan ya. Nih, kita lihat teman-teman kejahatan umat Kristen yang membunuh 6 juta Yahudi Kristen yang menyelamatkan orang Islam karena berbohong dalam 3 hal. Ada orang Yahudi Polandia itu kabur ke Albania Loh, ya. sekarang dari mana? Orang Islam. Sekarang. Oh, aku pakai data lah. Aku bukan kayak kalian mencongong nih. Kau tengok nih. Kau tengok Ingat mengapa sejarah umat Kristen- kegelapan itu, sejarah kegelapan Ini, Kristen kau itu tengok. loh, saling Ini dari bantai. National Geographic. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Ini data. Iya, nilainya tadi saya Ini tanya. data. Kau tengok 6 Nilainya. juta jiwa, 6 juta jiwa Kalau itu korban. nggak masalah, saya tanya nilainya. Kau bilang Masalah itu katanya tadi Uni. apa segala macam Apa dibunuh. lah masalah kata kau 6 juta jiwa? Memang nggak ada. Nggak ada kalian hati nurani kalian. Mati orang 6 juta jiwa nggak ada masalah. Itu yang saya Emang tanya, nggak ada bukan otak saya kau. tanya judulnya. Nggak ada otak kau serius. Kau bilang nggak ada masalah. Kau bilang emang nggak ada otak. Indonesia dijajah oleh Kristen pun nggak masalah katanya. Nggak masalah katanya. Karena yang jadi agama dia. Emang Logika nggak kalian nggak ada masuk kalian akal. ini. Kalian mau Ah, masuk akal. memusuhi Israel. Yang jajah kita siapa? Apalah kau yang memusuhi Yahudi itu Kristen. Nih aku tunjukkan kau datanya. Yang datang Lah. menghabisi nyawa orang Yahudi itu Kau bilang gara-gara Martin Kristen lagi Luther yang pendiri memusuhi gereja kau. Yahudi ya. Loh, ini datanya. Kau logikamu nggak pernah taruh di baca pantat, kau. kan? Kau tengok kok logika. Kok nyerang-nyerang pantat kau Tuhan kau berpantat. Nih. Tuhanmu Yang punya kau pantat kok Israel, dimarah kau baca ini. pantatnya. Ya, kau marah pantat kau. Jangan kau bawa pantat. Kau Logikamu kau taruh di tengok nih ya. pantat soalnya. Kau baca. Apa kau ini? Jangan kau bawa pantat lah. Mama kau pun berpantatnya. Luther, kau tengok nih. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan. Dan juga yang kurang termasyur karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu tajam hingga menginspirasi Itu Hitler. Kau artikel tahu yang tahun menghabisi berapa? nyawa orang Yahudi? Apa urusannya memang kalau tahun ini 1980? Emang kenapa? Kau bisa bantah? Bisa bantah kau? Itu Ini dari Kristen. itu sejarah berdirinya Apa? Protestan itu hasil pembunuhan. Ya, sejarah berdiri Protestan kau. Kak, lucu Protestan kau. itu hasil pembunuhan, Kau tanya inkuisisi. pula tahunnya. Oke. Bisa nggak Nah, kau bantah kenapa? itu?
Kau Kristen ada ya Kristen nih. Tunggu dulu, masih banyak dataku tentang kekejian kelakuan kalian bertahun-tahun lamanya. Kalau kalian mau perang sama aku untuk menunjukkan siapa paling bejat di antara kita, siap aku. Dataku Kau banyak. paling Kalian hebat bilang kalau apa? buka Ayo. data, paling tapi saya mau bertanya Oh iya, iyalah, saja, aku dan paling kau hebat tidak buka pernah kasih data. kesempatan. Begini Bu Nurifah, kenapa Ya kau nggak paling punya banyak- data. Apa yang mau kasih kenapa paling kesempatan kau nggak banyak punya umat data? Muslim buat kejahatan? Saya punya data dong. Karena Nah, di saya dunia- bertanya, Mana saya datamu? punya Kristen. Mana data kau? Mana data kau? Karena mayoritas Apalah kau Raja Daud? Oi, dasar kau pengambil bini orang, diam kau. Aku lagi ngomong sama si Marcel ini. Apa kau? Kau kan di sini bukan curhat, di sini kau disuruh karena untuk mayoritas menunjukkan Islam data. itu, makanya mayoritas Kristen itu seluruh dunia itu, makanya banyak orang Kristen. Begitu loh. Terus apa? Ya wajar aja lah. Apa? banyak kejahat- Ya banyak itu kejahatan. nubuatan Yesus bahwa penyesat-penyesat itu. Nubuatan Yesus banyak Itulah penyesat-penyesat. Kalau Kristen, Yesus Bang Maal, tengoklah ular Jalan budak nih ngomong ya. kebenaran. Kalau Kristen jahat, wajar kata dia. Gini, tengok, diam kau. Bahkan. Ini ketunjukan ular budak kau. Tengoklah kelakuan binatang ini, emang binatang mereka. Kalau Kristen di seluruh dunia berbuat jahat, wajar lah. Kami kan Kristen banyak. Kalau kita mayoritas ada yang jahat, nggak wajar menurut dia. Emang bagus kau. B2 memang. Makan berdua kau. Susah Kalau Kristen banget. banyak berbuat jahat nggak masalah, tapi kalau kami mayoritas berbuat salah nggak boleh. Kau pemakan babi, serius. Pemakan babi lah kau. saya bilang kau cantik. Babi itu Tapi saya enak, masih mau kambing bau. beracun. Memang kau pemakan babi. Ya babi itu enak. Apa kau ini? Babi itu Suka-suka enak. kau lah kata di dalam kitab Yesaya pemakan anjing dan babi akan dimusnahkan. Kau nggak tahu itu? Itu kan Alasan kalian nggak makan babi saja kalian nggak tahu kok. Tahu lah karena kotor. Dikatakan dalam Al-Quran kotor. dengar dulu. Muhammad itu Najis. Islam, dia makan babi. Gimana? Ayat berapa? Tunjukkan data. Ayat Kau berapa? tunjukkan Ayat berapa? datanya Nabi Muhammad itu makan babi. Teman-teman, ada 3 orang yang bisa masuk dalam delik umum pengaduan penistaan agama. Penistaan karena agama mengkritik dan itu bahkan mengatakan menyatakan sesuatu tanpa tidak. dalil itu. Kalau kalian misalkannya ingin barang bukti, silakan lanjut ke mesia.org ya. Ini YouTube saya bisa jadi barang bukti pelaporan. Jangan ambil potongan video. Ini sedang di-live-kan di yang YouTube mereka loh ini. tahu. Ya, teman-teman bisa mengambil barang buktinya di YouTube Mesia X Unirifa. Dan diam dulu kau. Aku ingin mengadukasi publik untuk taat hukum. Orang Islam ada 3 orang yang bisa kalian laporkan hari ini. Si Rasmi tadi saya tidak ajak dia diskusi lintas agama. Bahkan saya tidak menerima dia diskusi lintas agama karena dia tidak punya ilmu sama sekali. Tapi dia mengatakan Allah adalah B2. Nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Lalu kemudian si Petra mengatakan Nabi Muhammad ANJING. Dan kemudian si Raja Daud ini, selagi orang ini kalian bisa lihat fotonya, kalian follow akunnya, dan kita bisa dapat nomor IP-nya, kita tahu lokasinya nanti, laporkan di tempat dia berada atau laporkan di tempat kalian. Ini kan undang-undang ITE ya. Jagonya cuma begitu ya, Dia minta manja-manja. maaf ya. Oh iyalah, saya memang begini, saya memang pihak saya kepada hukum. Saya patuh kepada hukum. Raja Daud, silakan kau tunjukkan data Nabi Muhammad pernah makan babi, silakan. Saya kan bilang tadi Datanya di mana? Quran surah sebelum Nabi Kamu Muhammad bilang sebelum Nabi Muhammad itu jadi Islam, kau bilang dia pernah makan babi. Kau tunjukkan datanya Nabi Muhammad pernah makan babi. Silakan. Kalau tidak, kau memfitnah satu agama yang mana tidak ada literasinya. Kau masuk dalam delik penistaan agama, yaitu apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam keyakinan itu. Komunistannya Ya, gimana? nggak apa-apa, nggak nanti kau jawab depan penyidik aja, jangan depanku, aku nggak mau menyidik kau. Silakan kau jelaskan dalilnya mana. Sebelum kau tunjukkan dalilnya, maka itu tidak terkonfirmasi sebagai fakta kebenaran. Tunjuk dalilnya, informasi dari mana kau tahu Nabi Muhammad pernah makan babi. Kalau tidak, kau Bukan masuk di ranah delik penistaan agama. Dari tadi kita selalu mengkonter dengan fakta dan data. Kita tidak pernah memfitnah. Silakan kau tunjukkan data Nabi Muhammad pernah makan B2. Jangan menghujat kau di sini. Sudah aku bilang berkali-kali. Makanya aku bilang kau tadi kalau awam kau bertanya saja. Ini yang kutakutkan. Kalian kalau awam tidak mampu menjawab pertanyaan kami dan tidak mampu menjelaskan, ujung-ujungnya kalian menghujat. Itu kebiasaan kalian. Aku udah baca kalian itu. Kalian mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian, tapi kerjaan kalian menghujat aja. Apalagi dari kalangan Protestan. Kalau dari Katolik banyak yang nggak menghujat, banyak yang sopan. Nggak tahu aku entah kenapa. Dari suku tertentu, dari agama Protestan Tritunggal pula banyak menghujat. Nggak ngerti aku. Hari ini sudah 2 orang suku Batak bernama Rasmi, kedua Petra,
Mantap Sama-sama ayam. orang Batak, agamanya Tritunggal, kemudian Protestan menghujat. Sekarang ditambah sama kau Raja Daud, kau orang Batak, Tritunggal pula, kau pun mengatakan Nabi Muhammad memakan babi. Kenapa? Saya nggak ngerti. Kenapa kok banyak dari suku tertentu, dari agama Saya tertentu, katakan dari tadi, genung tertentu yang sebelum menghujat? Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi Islam, kan dia kan istrinya orang Kristen. Kau bukan bilang begitu. Kau bilang sebelum Nabi Muhammad menjadi Islam dia makan babi. Iya. Itu pernyataan bukan pertanyaan. Kecuali kau bertanya Iya. sama aku. Pernahkah Kau Nabi buka Muhammad saja. makan babi? Kau tunjukkan Sekarang data. saya Diam, diam, pertanyakan diam, tadi diam, kau diam, Al-Ma'arij diam, 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 90. diam, kau diam, kau diam, kau diam. Jangan kau. Aku pengen Oke, menghukum. saya- Aku pengen umat Islam ini berani. Teman-teman beranikan diri untuk melaporkan orang-orang yang menista agama supaya mereka berhenti menghujat. Perhatikan baik-baik. Kalau kalian tidak melaporkan orang-orang ini, mereka tidak akan berhenti menghujat. Maka tidak pernah Siapa yang- kondusif siapa ruang yang dialektika menghujat? kita. Siapa yang tidak Dari menghujat? tadi saya sudah ajarkan anak ini supaya jangan menjelaskan kalau kau tidak ada ilmu. Kenapa? Ini yang saya takutkan. Akhirnya dia menghujat kan. Dari tadi ini di live kan loh. Teman-teman lihat di barang bukti di jam ketiga di menit ke-20. Kalian cek itu. Nanti kalian dapat di judulnya adalah judul YouTube-nya kalian ambil itu sebagai teman-teman jadikan YouTube itu sebagai barang bukti. Ya, dan saksinya saya banyak saksi di sini. Ada Bang Datu, ada Kang Gito. Kita ada saksi di sini. Kita punya rekamannya, oke? Maka kalian boleh menjadikan saya saksi pun saya bersedia kok. Saya tidak pernah dari tadi menyuruh dia menjelaskan. Saya hanya minta dia untuk bertanya tentang Islam. Karena saya tahu orang awam. Saya nggak mau mendistract orang awam untuk menghujat. Tapi ketika dia memframing kejahatan yang diklaimkan kepada orang Islam, saya bukakan data, dia panik. Sampai-sampai mengatakan Nabi Muhammad pernah makan babi. Itu fitnah yang sangat keji, kecuali dia punya data. Ya, kau tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad pernah makan babi. Saya kan bilang Muhammad sebelum menjadi nabi. Kau tunjukkan data Nabi Muhammad pernah makan babi. Ada di Google itu sebelum menjadi nabi. Teman-teman, kan agama- saya sangat menghimbau umat Islam itu berjuangnya bersama saya dengan cara kalian melaporkan para penghujat yang memang masuk dalam ranah delik. Ada kesengajaan menghujat agama orang lain. Dari tadi saya sudah bilang sama seluruh umat Kristen yang awam, jangan kalian berani-beraninya menjelaskan apapun. Kalau kalian tidak ngerti apa-apa, tugas kalian hanya bertanya saja. Si kampret ini bilang bahwa orang Islam itu jahat-jahat. Saya komparasi dengan kejahatan orang Kristen. Tapi ketidakmampuan dia membantah artikel dan apa yang kita tampilkan, langsung dia menghujat baginda Rasulullah. Bagaimana? Gini ya teman-teman. Makanya saya tidak percaya dengan mulut mereka. Mereka mengklaim ajaran kami ajaran kasih. Mereka itu biadab kalau depan kita. Ketika mereka masuk di komal kita, mereka minta dihargai. Dan bahkan kita sudah kasih tempat mereka bertanya kepada kita loh. Kita nggak tanya agamanya. Karena saya sudah jawab dari tadi. Saya lagi tidak butuh penjelasan kalian tentang agama kalian. Karena bagi saya tidak penting. Saya cuma mau menjelaskan agama saya dan kalian bertanya. Lalu apa yang dia katakan? Nabi kita dikatakan apa? Nabi kita dituduh sama dia. Makanya saya bilang. Bahkan bilang sebelum Mereka ini adalah orang yang memang biadab bukan. sebenarnya. Istrinya Di kan dalam orang Yahudi. hatinya dia Orang- memiliki orang kebencian. Nasrani. Kau tunjukkan Istri data. Muhammad kan orang Kau Nasrani tunjukkan sebelum- datanya nabiku, istrinya orang Yahudi. Kau Orang tunjukkan Nasrani. datanya Orang Nasrani. nabiku nikah dengan orang. Kau tunjukkan data kalau Sayyidah Khadijah orang Nasrani. Kau tunjukkan datanya. kamu banyak di video-video yang Kau tunjukkan datanya Sayyidah Istri Aisyah Nabi itu Muhammad. pernah makan babi. orang Kau Nasrani. tunjukkan datanya sama aku. Sayyidah Khadijah itu pernah makan babi dan agamanya Nasrani. Jangan kau cuman ngomong. Dari tadi udah kudidik kau, tapi kau nggak mau juga mendengarkan kata Bunda Gembala ini. pernah Sudah lihat kubilang dari video tadi kalau kau awam, kau di sini bertanya saja karena kau nggak ngerti apa-apa. Ku minta dalilnya, kau nggak bisa tunjuk. Kan ku bilang dari tadi, nggak mampu Roh Kudus dalam diri kau itu untuk tidak menghujat, nggak tahan kan untuk tidak menghujat kan? Kau tunjukkan aslimu kepada kami pada akhirnya kan? Padahal dari tadi aku cuma mengkomparasi semua tuduhanmu kepada agama Islam. Kau bilang lah tentang gereja lah, ini aku tunjukkan bahwa sepanjang peradaban yang paling banyak membunuh adalah orang yang beragama Kristen. Itu fakta, bukan pendapatku, tapi perkataan dari seorang profesor historis bernama Juan Cole. Gitu loh. Ada 3 hari ini teman-teman yang betul-betul punya mindset atau niat menghujat. Rasmi, buka di Google. kalian tahu sukunya Batak, orang Medan, Petra, orang Batak juga, orang Medan, dan ini. Jadi kalau kalian yang ada di Sumatera Utara, mending kalian laporkan deh. Kenapa? Orang ini ada di Sumatera Utara. Kalau tidak, ya kalian laporkan di mana saja. Karena kalau undang-undang ITE boleh melaporkan di mana saja. Buka di video. Betul-betul luar biasa mereka. Kita suruh mereka menjelaskan agama kita suruh mereka bertanya agama kita,
Mereka menghujat. Padahal dari tadi kita suruh loh, bertanya saja kau dek, bertanya saja kau dek. Kau kalau nggak ngerti jangan kau menjelaskan. Kau masih ngotot ingin menyerang agama Islam dengan ketidaktahuan kau. Padahal kusuruh kau bertanya tentang agamaku. Aku punya data, basicku data ilmiah, data CNBC, data Republika. Ini dipublish ramai banyak orang. Bukan hoax, kalau ini hoax tentu sudah di-ban. Lalu kau membantah dengan menuduh nabiku pernah makan babi. Buka di Google. Mana datanya nabiku pernah makan babi? Saya bilang. Inilah kelakuan kalian kalau naik di komen kami. Dihargai kau sebagai manusia, malah kau nginjak kami. Yang tadi maksa-maksa kami jual tanah supaya kau bikin gereja. Yang ini malah memaksakan pendapat kau yang nggak ada data. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Islam, kan dia kan sebelum. Saya kan bilang sebelum. Kau mau berkelit apapun di menit ke-3 jam, 3 jam lewat 9 menit. Saya katakan sebelum Enggak, nanti aja kalau kau sudah ada laporan dan panggilan, nanti aja kau jelaskan di penyidik bukan aku. Lapor Nanti aja, aja kau temu. lapor aja. Ya memang boleh lapor. Teman-teman, ada 2 lagi teman-teman ya. Teman-teman, 2 lagi ya. Pertama, mensrea dia menghujat tadi kesengajaan. Yang kedua, dia tidak mengakui bahwa itu kesalahan lalu dia menantang polisi. Kenanya teman-teman tahu nggak? Kalau ada orang yang sedang dalam kasus bermasalah lalu menantang itu bahkan merendahkan harga diri polisi, seolah-olah polisi ini tidak becus teman-teman. Dia tantang lapor katanya loh. Kalau kau memang tidak menghujat, kau jangan takut karena kami punya videonya lengkap, ada 3 jam 34 dan konteks video ini tidak akan terpotong. Karena setiap orang bisa mendownloadnya di YouTube ya, karena aku live kan ini di YouTube. Makanya kenapa aku diskusi itu wajib ku live kan di YouTube supaya jaga-jaga. Ada yang menghujat bisa dilaporkan, kalau aku menghujat aku pun dilaporkan. Inilah bentukku, cara aku diskusi, mendidik orang-orang diskusi akademik. Dari tadi sudah kusuruh kau bertanya saja, tapi kau ingin kali menjelaskan yang bukan wawasan kau. Nah makanya aku tanya, ketika kau bilang Sayyidah Khadijah orang Nasrani, kau tahu dari mana? Ada datanya? Ada. Nah mana? Coba tunjukin. Ada videonya, video ceramah dari Ustaz. Data. Dari Ustaz lagi video ceramahnya. Tunjukkan sama aku data, ngerti data nggak? Data itu bukan berbentuk video, dokumentasi bukan yang aku maksud bukan video. Yang aku maksud adalah apa ini? Video itu, kau kan mengatakan seseorang itu ustadz. Bagi kami belum tentu ustadz. Kami minta kau tunjukkan contoh. Ada pendeta yang mengatakan Sayyidah Khadijah agamanya Nasrani. Mungkin kau bermaksud itu maksudnya ke Buya Sakur. Kau tunjukkan sama aku dulu. Buya Sakur itu mendapatkan data dari mana? Sekarang saya tanya benar. Saya tanya kau ketika kau tahu tidak? Ketika kau mendalilkan, bukan aku yang membuktikan, tapi kau yang buktikan, bukan aku. Kau yang menuduh Nabi Sayyidah Khadijah itu Nasrani, kau yang harus membuktikan, bukan aku. Kok aku pula yang harus membuktikan? Agak lain kau tengok. Sudahlah, lain kali dekku. Dengar kau Daud ya. Mentang-mentang Daud dalam kitab kau suka ngambil bini orang ya. Nggak tahulah aku ya. Kalau kau itu tidak punya kapasitas dalam menjelaskan agama orang lain dan agama kau, mending kau banyak bertanya, Dek. Kenapa? Itu lebih baik buat kau supaya kau pintar. Supaya kau dalam keimanan kau bukan hanya iman buta. Itulah gunanya Qomal ini dibentuk dan dibuat. Tapi kalau kau tidak punya ilmu, belajar dulu lah. Sabar kau belajar, kau baca buku, kau baca kitab. Baru kau bawa semua literasi yang pernah kau baca, hadapi aku, diskusi kita. Tapi kalau kau tidak ngerti apa-apa, jangan banyak bicara. Kenapa? Ujung-ujungnya kan Roh Kudus kau tidak mampu menahan kau untuk menghujat kau kan? Memfitnah kau kan? Kau bilang Nabi Muhammad makan babi tadi. Berarti inilah kenapa aku nggak izinkan orang awam itu bicara. Geruduk aja teman-teman. Orang-orang kayak gini layak digeruduk teman-teman. Kenapa mereka takut digeruduk? Padahal ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Lucu kan? Inilah kalian. Geruduk aja. Saya sepakat orang ini digeruduk teman-teman ya. Geruduk semuanya itu. Si Rasmi geruduk, si Petra digeruduk. Geruduk aja mereka ini. Karena mereka yang mengajak kita perang. Mereka yang memulainya. Kita hanya menanggapi teman-teman ya. Gitu ya. Udah mending kau turun jauh. Baik kau belajar lagi. Kusuruh kalian bertanya di sini bukan menjelaskan. Kapasitasku apa? Aku orang yang belajar prodi komunikasi penyiar Islam, prodiku. Apa kau? Skripsiku aja penelitianku tentang metode dakwah dengan dialog lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI. Materi skripsiku. Materi skripsiku itu dialog lintas agama di TikTok, tahu kau? Tahu kau? Penelitianku tentang itu. Kuliahku itu hasilnya itu tentang dialog lintas agama di TikTok.
Paham kau? Ada nama teorinya, teori komunikasinya ada. Ada nama teori dakwahnya ada. Itu kapasitasku itu. Ada kau? Inilah kelakuan kalian umat Kristen kalau naik ke Komalgami. Rata-rata dari suku tertentu dan dari denom tertentu. Heran aku, entah apalah kalian ini. Seolah-olah kalian tuh kayak berjamaah tuh kayak kompak gitu loh. Nggak ngerti aku. Entah apalah kebencian kalian kepada Nabi kami. Entah apalah salah Nabi kami kepada kalian. Kalau kalian menghujat wajahku, menghujat aku, mungkin wajar karena kalian merasa tertampar selama ini. Jadi kalian menganggap aku tuh serangan bagi kalian. Tapi Nabi Muhammad, apa salah Nabi Muhammad kepada kalian sehingga begitu bencinya kalian kepada Nabi Muhammad? Aku nggak pernah loh. Aku walaupun tahu Tuhan kalian berkelamin, nggak pernah aku hujat Yesus. Aku hanya menunjukkan keyakinan kalian tentang Yesus. Nggak pernah aku hujat Tuhan kalian karena ada larangannya di Al-Quran kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jadi jangan nanti ketika kalian digeruduk masa nangis. Kawan-kawan, aku digeruduk orang Islam. Jangan mencret kalian yang bikin ulah. Kalau kalian tuh udah menghujat agama kalian, tunjukkan buktinya. Tunjukkan datanya. Jadi dulu. Ya, mana video aku pernah mengolok-olok Tuhan kau? Tunjukkan datanya. Tampilkan videonya di sini. Kalau aku bilang tangan Tuhan kalian bolong, itu bukan olok-olok. Kalian yang meyakini kok. Kalian yang bilang tangan Tuhan kalian bolong, maka aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong. Itu hak aku. Ketika aku bilang Tritunggal dan segala macam, itu kawan kalian Kristen yang menyampaikan. Bukan dari ide dan gagasanku yang sengaja ingin menghina agama kalian. Jangan kalian berhadapan dengan bunda gembala kalian. 6 tahun aku menghadapi ular budak kayak kalian semuanya itu ya. 6 tahun. Kalau udah SD, udah lulus SD itu. Kalau gelar doktoral sudah selesai doktoral itu. Tahu kalian? Ya, pendeta kalian kulibas. Jangan kalian uji-uji kami umat Islam. Kami bahkan bagi kami ketika kami tidak punya gira membela kemuliaan Nabi kami harus diganti bajunya dengan kain kapan. Artinya kami udah mati. Itu kami. Kalau kalian Tuhan kalian dipijak, Tuhan kalian dinista, kalian bilang kami pikul salib lah. Kalian bilang kami tampar pipi kiri kasih kanan. Bullshit. Bullshit. Ya, kalau kami memang tidak pernah mengklaim, kami akan diam saja ketika Nabi kami dihujat. Salah kalian. Ya, justru kalau ada orang Islam yang diam saja ketika Nabinya dihujat, pakai celana warna pink kalian kalau jantan. Kalau kalian perempuan berarti kalian sudah mati. Karena kalian tidak punya giroh lagi dalam dada kalian. Nabi kalian dihujat, dikatakan makan babi. Nabi kalian dikatakan binatang, Tuhan kalian dikatakan binatang, dan kalian diam saja. Ya sudah. Perjuanganku tak butuh bantuan orang lain karena aku berjuang dari diriku sendiri. Tetapi kalau ada yang mensupportku, insya Allah semoga perjuanganku berbekas kepada kalian menjadi pahala jariah. Cara mensupportku seperti apa? Yaitu tadi, aku bagian diskusi menjawab syubhat dan tuduhan dari pertanyaan mereka. Kalian bagian melaporkan. Makin banyak kalian melaporkan, makin cepat diproses kasusnya. Ya, Rasmi itu kalau kalian mau lihat cross check di YouTube pernyataan resmi penghujat agama itu banyak sekali. Main serianya terbaca di situ. Kebenciannya nampak. Kalau aku dari tadi udah aku tekankan, naiklah ke sini kalian bertanya saja. Nggak usah kalian menjelaskan agama kami dan agama kalian. Nggak ada aku ingin kalian menjelaskan agama kalian. Jangankan menjelaskan tentang agamaku. Bahkan tadi berapa Kristen ku bilang, jangan kalian di sini menanggapi jawabanku tentang agamaku kecuali kalian berilmu. Masih kalian menghujat. Masih kalian menghujat. Nanti digeruduk orang Islam, ditampar Roh Kudus dalam diri kalian, nangis. Ditampar kalian bolak-balik sampai keluar roh kalian, nangis, mencret, bilang kami jahat. Padahal kelakuan kalian yang busuk. Makanya ketika ditanya kenapa gereja ditutup, coba tanya sama diri kalian. Kelakuan kalian udah baik belum? Bisa jadi kelakuan kalian memang buruk, maka kalian nggak diterima gitu loh. Ya, seperti itu. Maka berkaca diri kalian. Kalau kalian tidak disukai di suatu komunitas, berarti ada apa-apa dengan kalian gitu loh. Jangan melulu kalian salahkan orang yang gak suka dengan kalian. Bisa jadi kelakuan kalian kayak dajjal, kayak gini kelakuan kalian nih, naik-naik komal orang kalian fitnah Nabi kami. Gitu loh. Di sini ku bilang orang Kristen, di sini bertanya saja kalau awam, bertanya saja, dan itu pun pertanyaan kalian tentang agamaku. Karena aku nggak butuh penjelasan agama kalian di sini, ya, seperti itu. Silakan Rita si Alagan. Kalau awam bertanya saja Bu, ya. Nanti kayak kawan-kawan ibu tuh udah 3 orang yang menghujat terang-terangan hari ini. Satu hari ini 3 orang menghujat terang-terangan teman-teman. Bahkan 2 orang diantaranya saya tidak bahas tentang agama, saya bahas pribadi dengan mereka tadi.
Entah kenapa mereka langsung nyerang agama kita. Inilah kebencian mereka tuh terlihat sekali. Iya, ini Silakan sebelum Rita, Burita silakan. monitor Burita. Lanjut Bang Baal. Sebentar, Burita monitor. Silakan Burita. Burita apa nih, Sialaga. Burita monitor. Burita Sialagan. Bu, dibuka mute-nya, Bu. Kenapa lagi nih, Bu nih? Oh, ini ibu-ibu buat. Udah turun dulu aja. Disuruh bertanya loh kalian itu loh. Bertanyanya sulit mereka loh Bang Baal ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.